Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai dengan 38. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Bacaan kita saat ini juga menyinggung silsilah orang Israel, meskipun lebih bersifat linear dan hanya terbatas pada 3 keturunan, yaitu orang-orang dari keturunan Gerson, Kehat, dan Merari. Dan bacaan kita ini terfokus hanya pada keturunan Kehat. Kalau kita mengkaji silsilah ketiga bani ini dengan detail atau dengan baik, silsilah ini agak sedikit membingungkan kita. Kebingungan itu misalnya muncul di ayat 42 dan 43. Berdasarkan informasi 1 Tawarik 6 ayat 17, anak Gerson ialah Libni dan Simei. 1 Tawarik 23 ayat 10 memberi informasi tambahan bahwa anak Simei adalah Yahat. Namun dalam ayat 43 dikatakan bahwa Yahat adalah anak Gerson dan Simei yang disebut dalam ayat 42 merupakan anak Yahat. Sedangkan anak Simei adalah Sima. 1 Tawarik 6 ayat 20 memberikan informasi yang sedikit berbeda lagi, bahwa Yahat adalah anak Libni, bukan Simei. Anak Yahat adalah Sima, berbeda dari yang disampaikan dalam 1 Tawarik 6 ayat 42 dan 43. Kebingungan ini tidak mudah untuk ditemukan penyelesaiannya. Mungkin penulis mengambilnya dari berbagai sumber dan menyalinnya begitu saja. Masih ada juga kebingungan lain dalam narasi ini, yaitu Asaf dari Bani Gerson dan Etan dari Bani Merari yang disebut dalam ayat 39 dan 42 merupakan generasi ke-15 mulai dari Lewi anak Israel. Kecuali jika ada kesalahan terkait dengan penulisan di ayat 47, bahwa sebenarnya Mahli adalah saudara laki-laki Musi, bukan anaknya, maka Etap adalah generasi ke-14 mulai dari Lewi. Sedangkan Heman dari Bani Kehat, yang disebut dalam ayat 33, merupakan generasi ke-22 mulai dari Lewi, anak Israel. Generasi ke-15 dari Bani Kehat adalah Suf. Jadi ada selisih 7 generasi antara penyanyi dari Bani Gerson dan Bani Merari dengan Bani Kehat yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Dan mungkin juga penulis tidak melakukan seleksi data yang benar dan menyajikannya dalam tulisannya. Karena yang menjadi fokus dari penulisan adalah ketiga generasi keturunan Lewi ini, dari keturunan Gerson, Kehat, dan Merari. Yang dimaksud dengan orang-orang dalam ayat 31 yang ditugaskan Daud untuk memimpin nyanyian di rumah Tuhan adalah Heman, Asaf, dan Etan. Nama Heman sering dihubungkan dengan nyanyian dalam Mazmur 88. Asaf dikatakan menulis 12 Mazmur, Mazmur 50, dan Mazmur 78 sampai dengan 83. Sedangkan Etan menulis Mazmur 89. Ayat 33 menegaskan bahwa mereka memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Nama anak-anak ini, khususnya anak-anak Heman, disebut dalam 1 Tawarik 25 ayat 4 dan 5. Jadi jelaslah bahwa Heman, Asaf, dan Etan tidak melakukannya sendiri. Ini berarti bahwa orang tua bersama dengan anak-anak mereka terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan, khususnya sebagai pemimpin nyanyian. Menurut 1 Tawarik 15 ayat 19, ketiga penyanyi ini memainkan ceracap tembaga atau simbal perunggu dalam memperdengarkan lagu. Kata Ibrani sir yang diterjemahkan TBLAI dengan nyanyian memang menunjuk kepada nyanyian, lagu himne, atau lagu ucapan syukur dan biasanya diiringi alat musik. Kata ditugaskan diterjemahkan TBLAI dari kata Ibrani heemit dari amat yang secara harfiah berarti berdiri atau mengambil pendirian atau mengambil sikap. Amat juga memiliki arti menunjuk,
Jadi penulis menggunakan kata ini untuk menunjukkan bahwa penunjukan ketiga orang itu adalah juga sikap dan pendirian Daud. Atau dengan kata lain, mereka ditunjuk bukan semata-mata karena mereka orang Lewi yang bertugas melayani Tuhan di bait suci, tetapi karena Daud memiliki sikap dan pendirian tertentu ketika menunjuk mereka. Jadi ada penugasan berdasarkan penunjukan raja, bukan dilakukan semata-mata karena itu sudah menjadi tugas mereka. Dengan begitu, ini juga sebuah tugas khusus dan ini adalah penghormatan. Ayat 31 menunjukkan bahwa tanggung jawab memimpin nyanyian ini pertama-tama dihubungkan dengan tabut perjanjian, yaitu sejak tabut perjanjian mendapat tempat perhentian atau tempat menetap, dari bahasa Ibrani manoah. Tanggung jawab ini terus berlanjut sampai rumah Tuhan didirikan di Yerusalem oleh Salomo. Tabut perjanjian sering dijadikan simbol kehadiran Allah, sehingga nyanyian dianggap penting di hadapan Allah sebagai ekspresi syukur atas kehadiran dan penyertaan Allah. Namun jika kita membaca 1 Tawarik 15, tugas Heman dan kedua saudaranya serta anak-anak mereka bukan baru dimulai ketika tabut perjanjian sudah diletakkan di dalam kemah suci di Yerusalem. Tugas mereka sudah dimulai sejak tabut perjanjian diangkut dari rumah Obed-Edom. Begitu pula menurut 1 Tawarik 15, Heman dan saudara-saudaranya serta anak-anak mereka bukan ditunjuk langsung oleh Daud, melainkan atas perintah Daud kepada para kepala orang Lewi, yaitu Uriel, Asayam Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Lihat 1 Tawarik 15 ayat 11, 16, dan 17. Meskipun demikian, ini menunjukkan bahwa tugas sebagai penyanyi di kemah suci mendapat perhatian penting dari Raja Daud, dan otoritas raja penting terkait dengan hal bernyanyi. Beberapa penafsir mengatakan sikap Daud ini tidak dapat dipisahkan juga dari kecintaannya pada nyanyian. Daud dikenal juga sebagai pemain kecapi yang baik. Betapa pentingnya nyanyian ini dalam ibadah atau ritus umat Israel, sehingga dalam 1 Tawarik 25 ayat 1, menyanyi dianggap sama dengan bernubuat, diterjemahkan dari kata hanebiim, hanibeim, dari nabi yang berhubungan dengan nabi dan nubuat. Heman dalam 1 Tawarik 25 ayat 5 bukan hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga disebut sebagai pelihat raja, dari Hoseh Hamelek. Hoseh secara harfiah berarti pelihat, tetapi juga diartikan sebagai nabi. Itu artinya, orang yang bernyanyi ini adalah orang-orang yang juga menyampaikan kehendak Allah kepada para pendengarnya. 1 Tawarik 6 ayat 32 memberikan penekanan pada mereka melayani. Kata Ibrani yang digunakan di sini adalah meseretim, dari syarat. Syarat secara harfiah berarti melayani, tetapi biasanya dipakai untuk menunjuk kepada pelayanan khusus dalam ibadah. Namun syarat juga sering menunjuk kepada posisi penting atau terhormat dari seorang pelayan. Pernyataan mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem juga menunjukkan sikap kesetiaan dalam melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka setia dalam melakukan tugas mereka tanpa mempermasalahkan di bawah kepemimpinan siapa mereka melayani atau di bangunan seperti apa mereka melayani. Apakah hanya di sebuah kemah suci atau di sebuah bait Allah yang megah seperti bait suci yang dibangun oleh Salomo. Kesetiaan mereka lebih berpusat pada pelayanan di hadapan Allah. Kata ya amdu dari amat juga digunakan untuk mengatakan mereka melayani, atau oleh TBLAI dikatakan mereka melakukan tugas. Kata amat secara harfiah berarti berdiri atau pendirian. Kata ini sudah digunakan sebelumnya untuk mengatakan ditugaskan oleh Daud. Hal yang menarik adalah dalam kata ini juga terkandung makna mempertahankan atau menunjukkan stabilitas. Dan kata ya amdu dihubungkan dengan al-aboudatam, atau diterjemahkan TBLAI dengan sesuai dengan peraturannya. Kata aboudatam dari aboda secara harfiah memang berarti kerja atau tugas atau pelayanan. Kata aboda memang sering dipakai untuk menunjuk kepada liturgi dan upacara korban di altar. Dalam 1 Tawarik 6 ayat 32, aboda dihubungkan dengan liturgi,
Sedangkan dalam 1 Tawarik 6 ayat 48 dihubungkan dengan ritus mesbah atau persembahan korban. Jadi penulis sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka mempertahankan liturgi yang ada atau mereka melayani sesuai dengan liturgi yang ada. Ini menunjukkan sikap ketaatan tetapi juga komitmen untuk membuat ibadah itu berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi tidak ada keinginan untuk melakukan seturut dengan kehendak hatinya sendiri. Jadi apa relevansi teks ini untuk gereja dan orang Kristen saat ini? Pertama, bacaan kita menunjukkan dengan jelas bahwa yang melayani adalah Heman dan anak-anaknya. Jadi ini adalah pelayanan bersama sebagai keluarga. Sebagai keluarga, mereka memberi diri mereka untuk melayani Tuhan melalui pujian. Dan tugas itu mereka lakukan dengan baik. Memang pada masa itu, tugas orang Lewi adalah melayani di kemah suci dan di masa kemudian di bait suci. Namun cerita-cerita Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang Lewi yang juga tidak melakukan tugasnya dengan baik. Lihat misalnya anak-anak Imam Eli yang tidak menghormati korban persembahan ketika mereka melayani persembahan korban. Atau anak-anak Harun, Nadab dan Abihu yang dihukum Tuhan karena sebagai orang Lewi mereka berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak menjamin bahwa karena dipercayakan tugas oleh Tuhan maka orang akan berlaku benar. Tidak, dibutuhkan komitmen untuk melakukan tugas itu dengan benar. Jadi keluarga-keluarga Kristen bisa belajar dari keluarga Heman yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan, dan begitu pula keluarga-keluarga Kristen juga mau menjadi keluarga-keluarga Kristen yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Itu juga berarti keluarga-keluarga Kristen yang melayani harus mau menjadi contoh untuk keluarga-keluarga yang lain. Kedua, Heman dan anak-anaknya juga mengajarkan warga gereja atau orang Kristen untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa yang dilayaninya itu adalah Allah dan pelayanannya itu sepenuhnya kepada Allah. Karena itu, siapa yang menunjuknya untuk melayani atau di bawah kepemimpinan siapa dia melayani, itu bukan hal yang harus mempengaruhi komitmennya dan kesungguhannya dalam melayani. Begitu pula di tempat seperti apa dia melayani, apakah hanya di tempat seperti kemah atau di gedung yang bagus seperti bait suci yang megah, tidak boleh mempengaruhi komitmennya dan kesungguhannya dalam melayani. Lakukanlah tugas pelayanan sesuai dengan tatanan yang ada. Jangan hanya mengikuti keinginannya sendiri. Layani dan muliakanlah Tuhan. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.